Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Lisna. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Dalam pelajaran tema 6 hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar huruf kapital tegak bersambung. Anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu huruf kapital? Betul sekali, wah hebat. Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar yaitu huruf yang penting. Jadi setiap kata yang dianggap penting pasti diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Apa saja ya yang dapat digunakan untuk huruf kapital? Yang pertama, huruf di awal kalimat. Nah, setiap awal kalimat pasti ditandai dengan huruf kapital. Yang kedua adalah nama seseorang. Nama seseorang pasti selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ahmad, perhatikan huruf A depannya huruf besar ya. Selain nama orang, ada juga nama hari. Perhatikan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Maksudnya di sini adalah nama-nama hari di sini diawali dengan huruf besar. Kemudian nama bulan juga sama, pasti akan diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf besar. Selain itu juga ada nama negara. Nah, negara kan penting ya, pasti diawali dengan huruf kapital. Indonesia, Malaysia, semuanya diawali dengan huruf kapital. Anak-anak ibu yang hebat, huruf kapital tegak bersambung dengan huruf kapital biasa ternyata penggunaannya sama. Begitupun dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kita dapat menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Sedangkan tanda tanya, ya betul sekali, di akhir kalimat tanya. Tanda seru disimpan di akhir kalimat. Wah, hebat-hebat, ternyata masih ingat ya. Tanda seru biasanya disimpan di akhir kalimat perintah. Anak-anak hebat, coba perhatikan huruf kapital tegak bersambung yang ada di samping ibu. Tara, diperhatikan ya. Kemudian nanti di rumah coba berlatih menulis huruf kapital tegak bersambung. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami penempatan huruf kapital atau belum, silahkan kalian kerjakan soal halaman 123. Di situ terdapat teks laporan asrinya lingkungan sekolahku. Perintahnya adalah silakan lingkarilah huruf kapital yang terdapat pada teks tersebut. Selain melingkari huruf kapital, kalian juga diminta untuk melingkari tanda titik di akhir kalimat pada teks tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Semangat ya, selamat mengerjakan. Baik, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar PPKN, yaitu mengenai tata tertib. Ada yang tahu apa itu tata tertib? Wah, pastinya kata tata tertib sudah tidak asing, sering ya kita dengar. Kita harus menaati peraturan atau tata tertib di sekolah. Kita harus melaksanakan tata tertib di rumah. Kita harus melaksanakan tata tertib saat berkunjung ke rumah orang, saat berkunjung ke kebun binatang. Ternyata ada banyak sekali tata tertib dalam kehidupan kita sehari-hari.
Anak-anak hebat di kelas 1 ataupun di kelas 2 semester pertama kita sudah pernah ya membahas tata tertib di sekolah. Nah, kali ini Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu tata tertib. Tata tertib adalah aturan yang dibuat untuk dilaksanakan agar terciptanya kenyamanan. Coba, anak-anak hebat masih ingat tidak apa saja tata tertib yang ada di sekolah? Iya, betul sekali. Yang pertama, ketika sekolah harus menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai jadwalnya. Yang kedua, menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding sekolah. Yang keempat, menggunakan atribut lengkap sekolah seperti topi, dasi, dan sabuk. Dan masih banyak ya tata tertib yang lainnya yang harus kita laksanakan ketika kita berada di sekolah. Anak-anak hebat, ternyata tata tertib itu tidak hanya di sekolah loh, melainkan di tempat umum juga ada tata tertib yang harus kita laksanakan. Contoh, tata tertib di kebun binatang. Apa saja tata tertib yang harus kita laksanakan saat berkunjung ke kebun binatang? Yang pertama, tentunya tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Yang kedua, tentunya kita dilarang untuk memasuki kandang hewan yang berbahaya tanpa sepengetahuan petugas. Nah, itu dia tata tertib yang harus kita laksanakan saat kita berkunjung ke kebun binatang. Ada juga tata tertib saat kita bermain bersama teman. Selain itu, ada juga tata tertib saat kita berkunjung ke rumah teman, tata tertib saat kita menanam atau merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak hebat, selanjutnya kalian coba berdiskusi dengan ayah dan bunda apa saja tata tertib yang ada di rumah yang harus kalian laksanakan sehari-hari. Nanti tolong dibuat tata tertib serapih mungkin ya. Anak-anak hebat dengan mentaati peraturan atau tata tertib yang ada di sekeliling kita, sama saja kita sudah memiliki sikap disiplin. Oleh karena itu, silahkan laksanakan tata tertib dengan senang hati agar kita semua mendapatkan manfaat dari tata tertib itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya kepada ayah atau bunda tercinta, atau kalian bisa langsung WA ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya buat semuanya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti.